Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Gandhi Oke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kali ini kita bertemu dengan materi artikel. Apa saja yang akan dibahas di materi artikel kelas 12 ini? Yang pertama adalah pengertian artikel, ciri-ciri artikel, struktur artikel lengkap dengan contoh, mengevaluasi fakta dan opini dalam artikel, dan yang terakhir, menyusun opini dalam bentuk artikel. Kita lanjut. Apakah kalian pernah membaca sebuah artikel? Apakah kalian membacanya melalui koran, majalah, atau internet? Atau juga di antara kalian malah tidak pernah baca artikel? Ayo, generasi milenial harus tahu info terkini loh. Budayakan literasi. Asyik. Baik, kita lanjut ke materinya. Tulisan artikel bisa kita jumpai di mana? Di media cetak. Di media cetak di mana saja? Di rubrik khusus di majalah, di koran, atau di buletin. Dan yang lebih gampang sekarang ini adalah di internet. Nah, di internet kita bisa membaca artikel dengan berbagai macam artikel yang sedang hangat dibicarakan. Gampang sekali. Pengertian artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui media cetak atau media elektronik dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta. Adapun tujuan dibuatnya artikel yaitu untuk memberi informasi, meyakinkan pembaca, mempengaruhi pembaca, bisa juga menghibur. Ciri-ciri artikel. Isi tulisan didasari oleh fakta, bukan sekadar mitos yang belum terjamin kebenarannya. Yang kedua, bersifat faktual atau informatif. Mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Isi dapat mengandung fakta dan opini didasari teori data yang valid. Artikel ilmiah, saya ulangi, artikel ilmiah juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran penulis. Akan tetapi, pemikiran itu dikuatkan atau didasari oleh data valid berupa hasil penelitian sebelumnya, teori, maupun fakta yang ditulis ke dalam artikel. Metode penulisan dibuat sistematis. Tujuan agar semua informasi dalam artikel dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca. Menggunakan bahasa baku. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan bahasa resmi yang bercirikan lugas, logis, denotatif, dan efektif akan membuat bahasa artikel ilmiah terasa padat dan berisi. Struktur artikel. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, isi. Dan yang ketiga adalah penutup. Berikut penjelasannya. Struktur artikel yang pertama adalah pembuka. Berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas.
Yang kedua adalah isi. Merupakan uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk ringkas dan jelas. Mengevaluasi fakta dan opini dalam artikel. Dalam sebuah artikel terdapat fakta dan opini. Fakta adalah kejadian yang nyata, sungguh-sungguh terjadi dan diketahui oleh semua orang. Sedangkan opini adalah gagasan atau pendapat yang dikemukakan. Fakta bersifat objektif, sedangkan opini bersifat subjektif. Namun, fakta dan opini di dalam sebuah artikel tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Pentingnya melakukan peregangan sebelum olahraga. Ini adalah contoh artikel yang dikutip dari kompas.com. Peregangan sebelum berolahraga sangatlah penting. Tujuannya untuk menghindari cedera serius dan ketegangan pada tubuh. Melakukan peregangan sebelum berolahraga memang memiliki banyak manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Para ahli menyarankan jika sebaiknya peregangan dilakukan saat pagi hari, tepatnya sebelum memulai aktivitas fisik. Bentuk peregangan yang paling mudah dan menyehatkan adalah berlari. Para ahli mengatakan jika berlari membawa dampak positif bagi orang yang melakukannya. Berlari dapat melatih kekuatan dan kesehatan otot jantung. Bentuk peregangan mudah. Saya ulangi, bentuk peregangan mudah lainnya adalah dengan memutar kepala, tangan, pundak, dan kaki searah jarum jam. Peregangan ini sangat mudah untuk dilakukan di mana saja tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk melakukannya. Contoh, bentuk peregangan lainnya adalah dengan melakukan squat. Squat dapat melatih banyak fungsi tubuh dalam satu gerakan serta melatih kekuatan sendi serta ligamen dalam tubuh. Maka disarankan untuk tidak lupa melakukan peregangan sebelum berolahraga agar tubuh tetap sehat dan tidak mengalami cedera. Nah, ini adalah contoh artikel pentingnya melakukan peregangan sebelum olahraga. Lalu, apa saja strukturnya? Ya, mana yang merupakan bagian struktur? Kita akan pilih. Yang pertama, struktur yang pertama tadi adalah pembuka. Pembuka pada artikel ini pada paragraf pertama. Paragraf pertama adalah kalimat pembuka tentang gambaran umum olahraga, ya, peregangan sebelum olahraga. Yang kedua adalah isi. Yang manakah yang bagian isi? Ya, yang bagian isi merupakan paragraf kedua hingga paragraf kelima. Ini merupakan isi. Di sini penulis menyampaikan sebuah pendapat dan juga menyertakan pendapat para ahli, ya, sebagai bukti untuk menguatkan opini. Yang terakhir adalah penutup. Penutup terdapat pada kalimat atau paragraf terakhir pada artikel ini. Maka disarankan untuk tidak lupa melakukan peregangan sebelum berolahraga agar tubuh tetap sehat dan tidak mengalami cedera. Penutup merupakan bagian kesimpulan dan menegaskan ulang bagian artikel yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.
Menyusun opini dalam bentuk artikel. Opini merupakan bentuk karya tulis berisi pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang tentang sesuatu. Opini termasuk jenis prosa faktual. Meskipun masih banyak bersifat pendapat penulisnya, tetapi dalam opini tetap diungkapkan berbagai alasan yang dapat menguatkan pendapat tersebut. Opini penulis dalam sebuah artikel adalah bentuk usahanya untuk mempengaruhi publik dengan tujuan akhir, yaitu gagasannya diterima atau juga diperdebatkan. Menulis opini berarti memberikan wawasan dan pengetahuan untuk orang lain, baik informasi data maupun pengalaman. Hal-hal yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah opini. 1. Pengetahuan bidang atau masalah tertentu. Penulis opini memiliki otoritas akan bidang yang memang layak bagi dia untuk diketengahkan kepada masyarakat. Jika ia ahli pertanian, tentu masyarakat akan percaya akan seluk-beluk tanaman yang ditulisnya daripada yang menulis seorang sarjana hukum. Yang kedua, ide dan gagasan. Ide bisa muncul dimanapun, sehingga seorang penulis biasanya langsung menulis ide-ide yang didapatnya. Ide itulah yang kemudian dikembangkannya begitu ia memiliki waktu untuk menulis. Yang ketiga, argumentasi gagasan. Argumentasi ini sesungguhnya pasti dimiliki seseorang jika memang menulis sesuai bidangnya. Argumentasi itu penting karena disinilah pembaca akan mengetahui kadar keilmuan seorang penulis opini. Semakin kuat dan logis argumentasi yang ditampilkannya, maka akan semakin memperkuat gagasan yang ditulisnya. Yang keempat, teknik penulisan opini. Penulisan opini di media massa berbeda dengan penulisan di media ilmiah. Pembaca media massa sangat beragam. Oleh karena itu, penulisan opini media massa harus memakai bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Kecenderungan pembaca kini adalah membaca tulisan yang tidak panjang, enak dibaca, dan mudah dicerna. Yang kelima, pengetahuan bahasa. Kegagalan penulis opini dari kalangan ilmiah biasanya terletak pada penggunaan bahasa. Penulis opini harus memakai bahasa yang mudah dimengerti masyarakat, yaitu haruslah efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika ingin menggunakan istilah asing, penulis harus mencari padanan dalam bahasa Indonesia. Demikian penjelasan tentang artikel bagian 1. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan materi artikel bagian 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baca artikel dulu ah.